Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghiasi lidah kita, lisan kita, hati kita, pendengaran kita, sehingga kita bisa menyebutkan dan bisa mendengar nama-nama orang-orang mulia, para kekasih-kekasih Allah, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan keberkahan mereka di tahun yang baru ini, semoga keadaan kita semua dirubah menjadi lebih baik lagi. Semoga hajat maksud kita, cita-cita kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lembaran yang baru ini, keberkahannya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan ini adalah merupakan sesuatu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal para aulia Allah. Karena cara berkenalan dengan para aulia Allah itu membutuhkan satu syarat, yaitu husnudzon. Oleh karenanya Sahib Ratib Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau akan menjelaskan kepada kita melalui cucunya yaitu Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Qirtas perihal tentang baik sangka kepada para hamba Allah, khususnya para aulia kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid dharain amin. Wa lama qala lahu ba'du ashabih, tatkala berkata kepada Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, salah satu di antara yaitu sebagian orang-orang yang mana melazimi atau belajar kepada beliau Habib Umar Sahib Ratib, ada orang berkata seperti ini, ya Sayyidi, wahai tuanku, inni ra'aitun nasal yawm kullahum awliya. Saya sesungguhnya pada hari ini, saat ini, wahai guruku Habib Umar, saya melihat manusia ini semuanya, semua yang saya lihat itu mereka adalah para aulia Allah, bukan orang soleh lagi, bukan orang Islam atau orang mukmin, enggak, mereka adalah semua kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, maka ketika mendengar muridnya ini berkata seperti itu kepada Habib Umar berkata kepada muridnya, hum kadzalik, benar, mereka seperti yang kau lihat, seperti yang kau ucapkan, bahwasannya semua yang kau lihat itu adalah para kekasih-kekasih Allah. Falamma kharaj min indah sa'alahu ba'dul hadirin an ma'na kalamih. Ketika murid tersebut yang bilang kepada gurunya Habib Umar bahwasannya dia melihat semua orang itu adalah para aulia, dan Habib Umar membenarkan, ketika orang itu keluar dari sisi Habib Umar, sebagian yang hadir bingung, kok Habib Umar membenarkan ucapan orang tersebut? Maka mereka bertanya, maksudnya apa Habib Umar? Kok benar ucapannya seperti itu? Faqala, maka Habib Umar Sahib Ratib menjelaskan, inna hadza, sesungguhnya orang ini yang tadi dia ngomong itu, futihalahu, dia telah dibukakan futuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa balagha maqamal wilayah, sehingga ketika dibuka futuhnya, keterbukaan di dalam kepahaman ma'rifat dia kepada Allah dan para hamba Allah, akhirnya orang tersebut secara tidak langsung sudah mencapai magam kedudukan, yaitu para kawaliannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang kalau sudah nyampai kepada kedudukan para kekasih Allah, fara'an nasa kullahum fi mir'atil awliya, maka dia melihat orang-orang semuanya itu dia pandang dari sudut pandangnya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia gunakan cermin untuk melihat orang-orang melalui cerminnya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan cermin itu adalah cerminnya para aulia, maka yang dilihat semua orang itu adalah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW berbunyi, li annal mu'mina mir'atul mu'min,
Karena sesungguhnya seorang yang beriman itu diibaratkan, kata Nabi SAW, itu seperti cermin daripada mukmin yang lain. Jadi seseorang itu cerminan daripada orang lain. Kalau orang itu baik, hatinya baik, maka dia akan menggunakan cermin kepada orang lain. Apa itu? Maka dia lihat orang semuanya baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Tapi sebaliknya, kalau dia ini adalah penipu, maka setiap kali dia berbicara dengan orang-orang, pasti dia anggap nih orang bakal nipu saya. Kenapa? Karena dia penipu. Jadi kalau hatinya jelek, dia pandang orang semuanya itu jelek. Tapi kalau dia ini baik, dia akan pandang semua orang itu baik. Sehingga kata Habib Umar, la ya'riful jauhari, la ya'riful jauhar illal jauhari. Tidak ada yang bisa mengetahui ini batu permata atau kaca kecuali orang yang ahli di dalam batu. Orang tidak bisa membedakan ini batu kecubung, batu apa? Virus. Ini batu apa? Merah delima. Ini batu apa? Akik Yaman. Kecuali apa? Orang yang ahli, yang paham di dalam batu. Begitu juga la ya'riful wali illal wali. Tidak ada orang bisa mengetahui seorang itu wali kecuali orang tersebut adalah seorang wali juga. Maka bagaimana caranya? Karena ditanya, kaifa ta'rif wilayatus syakhsin? Bagaimana kamu bisa mengetahui kewaliannya seseorang? Wa huwa yaghdabu kama taghdabu. Sedangkan orang tersebut itu sama seperti engkau modelnya. Dia sama-sama manusia. Kalau kamu bisa emosi, bisa marah, orang tersebut juga bisa emosi, bisa marah. Wa ya'kul kama ta'kul. Dia orang makan, kamu juga makan. Wa yashrab kama tashrab. Dia orang minum, kamu juga minum. Lalu gimana cara membedakannya? Sedangkan dia sama kau itu sama-sama manusia. Maka jawabannya itu adalah mereka para aulia Allah memiliki sir, rahasia antara dirinya dengan Tuhannya. Dan kata Habib Umar, wa inna sirallahi khafiyyun fi khalqih. Dan sesungguhnya sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala itu samar, tersembunyi di dalam makhluk-makhluk ciptaannya. Nggak bisa diketahui oleh sembarangan orang karena ini namanya sir, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh hamba tersebut dengan Tuhannya. Sehingga seorang Syekh Arif Billah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Kailani di dalam kitab Syarh Mushkilatil Futuhatil Makkiyah, di dalam kitab yang menjelaskan tentang kitab Futuhatul Makkiyah karangan Ibn Arabi, beliau berkata begini, wakila, dikatakan, inna bainal abdi wa rabbi, sesungguhnya antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sirrun, ada sir, ada rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Setiap hamba dia memiliki rahasia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata beliau la yutli'u alaih malakun muqarrabun, yang mana rahasia tersebut, sir tersebut antara hamba dengan Tuhannya tidak dapat diketahui oleh makhluk siapapun, bahkan seorang malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengetahui hakikat sir seorang hamba dengan Tuhannya. Wala nabiyyun mursalun, bahkan seorang nabi yang dijadikan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi rasul tersebut tidak akan pernah bisa mampu mengetahui rahasia seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kejadian itu terjadi kepada yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Khidir. Oleh karena itu
Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau menukil satu kalam ucapan yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh seorang Syekh Arif Billah Abu Bakar As-Sakran Ibn Syekh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman As-Segaf Ba'alawi. Ini putranya Habib Abdurrahman As-Segaf, Syekh Abu Bakar As-Sakran, yang mana beliau dijuluki dengan orang As-Sakran. Sakran itu artinya mabuk. Artinya apa? Beliau mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau jadi wali min auliyaillah karena beliau cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, sehingga beliau mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata apa? Maniltul ladzi niltu illa bikasrati husnudzanni fis salihin. Tidaklah saya mencapai pencapaian yang saya telah capai sekarang kecuali sebabnya satu. Apa itu? Bikathrati husnudzanni fis salihin. Karena banyaknya, seringnya saya berbaik sangka kepada golongan kaum orang-orang saleh. Karena saya melihat orang soleh selalu baik sangka, akhirnya saya seperti ini saat ini. Sampai kata Habib Ali bin Hasan, waqala waladu waladihi, sampai akhirnya jejak tersebut bisa diikuti oleh anak daripada putranya Abu Bakar Sakran, yaitu cucu beliau Syekh Abu Bakar Adani bin Imam Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran, mimma naqalahu anhu tilmidhuhu Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman Bawazir, yang mana ucapan ini dinukil oleh muridnya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman Bawazir. Apa ucapan Syekh Abu Bakar Adani? Beliau berkata, alaikum bihusnudzan fillah azza wa jalla wa fi awliyaih. Bukan lagi hendak, tapi enggak, alaikum, wajib, alaikum, wajib atas kalian, wajib atas kalian, kata Imam Abu Bakar Adani. Apa itu? Baik sangka kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kalian itu baik sangka kepada para aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini memiliki sir, rahasia yang tidak diketahui oleh malaikat, bahkan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus baik sangka. Jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan perbuatan, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu mempermasalahkan arah kiblat. Ketika orang-orang Muslim berhijrah ke Madinah, pertama mereka itu menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya yaitu kaum Yahudi. Lalu Allah rubah ke Ka'bah, kiblatnya orang Islam sampai sekarang di Masjidil Haram. Maka mereka kaum Yahudi mencaci maki orang-orang Islam waktu itu. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dinamakan kebajikan itu, kebaikan itu adalah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah mana? Masyrik, ke arah timur, atau ke arah barat. Bukan itu yang dinamakan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang disebut dengan kebaikan itu adalah orang yang beriman, orang yang yakin kepada Tuhannya Allah, orang yang yakin dengan hari akhir, orang yang yakin dengan para malaikat Allah, orang yang yakin dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan, orang yang yakin dengan para nabi-nabi. Kalau sudah nabinya berbicara seperti ini, maka mereka mengikuti, karena nabi tersebut mendapatkan wahyu dari para malaikat, dari Alkitab, Al-Quran, yang mana ini langsung berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Abu Bakar Adani berkata, waqala wal iman, yang dimaksud dengan iman di sini, yang disebut dengan kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah. Iman di sini apa? Ditafsirkan oleh Imam Abu Bakar Adani, al-iman huwa husnudzan wa tasdiq. Iman itu adalah baik sangka dan
membenarkan terhadap keyakinan tersebut. Kita baik sangka kepada Rasulullah, kata Rasulullah pindah kiblat, maka mereka membenarkan ucapan Rasulullah tersebut. Ini yang disebut dengan iman. Itu adalah isinya adalah baik sangka dan at-tasdiq, membenarkan daripada keyakinan tersebut. Sehingga beliau Imam Abu Bakar Adani berkata begini, husnudzan dalilun ala sa'adati. Baik sangka itu adalah tanda atau bukti atas kebahagiaannya seseorang. Jadi kalau pengen dilihat nih orang bahagia atau celaka, dilihat dulu punya husnudzon enggak? Punya, berarti ini adalah tanda bukti orang tersebut bakal jadi orang yang bahagia. Bahkan beliau berkata wa yurja li sahibihi, diharapkan bagi orang yang memiliki baik sangka tersebut husnul khatimah indal maut, yaitu pungkasan yang baik ketika nanti wafat meninggalkan alam dunia. Tapi sebaliknya kata beliau, ihdharu su'udzan, jauhi, hati-hati, waspada kalian dari buruk sangka. Kenapa? Fa innahu dalilun ala syagawah, karena buruk sangka itu adalah tanda bukti seseorang itu akan celaka. Wa yukhsha ala sahibihi su'ul khatimah wal iyadu billah, dan ditakutkan orang yang su'udzon, yang buruk sangka, maka orang tersebut ditakutkan matinya nanti kelak dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana kau bisa berbicara seperti ini Imam Abu Bakar Adani? Maka beliau berkata, tsumma qala ala tara, bukankah kalian sudah melihat anna nifaq, bahwasannya kemunafikan, sifat munafik, innama asluhu su'udzon, asal sumber sifat nifak itu ada pada diri manusia, gara-garanya itu sumbernya satu, apa itu? Buruk sangka. Dari buruk sangka akhirnya muncul itu yang namanya sifat munafik. Wa innal munafiqin, dan bahwasanya kaum orang-orang munafik yang ada di kota Madinah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, lama sa'adhannuhum, tatkala mereka itu bersangka tidak baik kepada Nabi Muhammad, mereka suudzon kepada Rasulullah bahwasanya Nabi itu bukan seorang utusan Allah, mereka suudzon, lam yanfa'hum istighfarun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, gara-gara buruk sangka mereka nggak percaya Nabi itu adalah utusan Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Kata Imam Abu Bakar Adani, istighfarnya Nabi kepada mereka orang-orang munafik lam yanfa'uhum, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Permohonan ampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum orang munafik gak bisa ngasih manfaat sedikit pun. Wa huwa afdalul khalqi ala Allah ta'ala, sedangkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk yang paling utama yang pasti permintaannya diijabah oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sudah minta istighfar buat orang munafik, enggak digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya satu, apaan? Suudzonnya kaum munafik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 80, firman Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama saja engkau wahai Nabi Muhammad, mau kau mintakan ampunan, istighfarin untuk mereka kaum orang munafik, atau engkau wahai Nabi Muhammad tidak memintakan ampun, tidak istighfarin itu orang-orang kaum munafik, itu sama aja. Mau diistighfarin gak diistighfarin sama aja di sisi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menambahkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Walaupun engkau wahai Nabi Muhammad, walaupun kamu sudah berusaha untuk memintakan ampun kepada orang munafik sebanyak 70 kali kau mintakan istighfar kepada Allah, Allah tidak
tidak akan pernah mau mengampuni mereka orang-orang munafik, walaupun yang minta Rasulullah lebih daripada 70 kali. Kenapa sebabnya? Karena kata Allah, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak dapat ampunan dari Allah walaupun dimintakan oleh Rasulullah, karena hakikatnya mereka itu orang-orang kafir yang nggak percaya kepada Allah, mereka ingkar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka suudzon kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sudah janji, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang kaum orang-orang yang fasik, berbuat dosa-dosa besar. Oleh karena itu beliau menutup dengan ucapan yang sangat luar biasa, husnudzon wal mahabbah as-safiyah, baik sangka dan cinta yang murni, cinta yang gak kecampuran apa-apa, cinta yang gak ada modus, cinta yang murni, baik sangka dan cinta yang murni. Dua hal ini, kata beliau, yulhiqanil asaghira bil akabir fi alal magamat, baik sangka dan cinta yang murni, keduanya itu akan menyertakan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, sehingga dengan modal baik sangka dengan cinta yang murni, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembesar, orang-orang terkemuka, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi alal magamat, di magam-magam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka bisa berkumpul. Syaratnya apa? Dua, husnudzon dan mahabbah as-safiyah, cinta yang murni kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mendengarkan hikmah daripada kitab Al-Ghirtas Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengutip ucapan-ucapan para aulia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnudzon, baik sangka kepada para aulia Allah, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah, dan kita diberikan rasa cinta mahabbah yang murni kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para aulia Allah, dan semoga kita semua dijaga daripada sifat suudzon yang akan menimbulkan sifat munafik dalam diri kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.